Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat. Jadi pada pertemuan kali ini di elemen 1 yaitu berpikir komputasional. Di elemen 1 ini memiliki capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Jadi secara sederhananya diharapkan ketika kalian menyelesaikan elemen 1 ini, kalian mampu menerapkan solusi-solusi persoalan dengan membuat suatu algoritma standar yang dapat diterapkan dalam suatu aplikasi komputer seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, di mana sudah ditetapkan bahwa profil pelajar Pancasila merupakan suatu tujuan pendidikan, di mana di sini ada poin-poinnya ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga yang terakhir mandiri. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini dituangkan di dalam mapel informatika sebagai berikut. Yang pertama, mengawali kegiatan dengan niat dan berdoa serta mengakhiri kegiatan dengan bersyukur. Gitu ya. Lalu meningkatkan wawasan dalam hal berkebinekaan global sebagai proses penyiapan diri menjawab tantangan zaman. Yang berikutnya, berkolaborasi dengan peserta didik lain baik dalam lingkup kelas maupun luar kelas gitu ya, yang ditunjukkan oleh kemampuan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang selanjutnya, menunjukkan ide-ide kreatif yang positif dalam menyikapi permasalahan baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran yang relevan. Lalu memastikan diri mampu menyerap informasi yang benar ditunjang oleh kemampuan bernalar kritis dalam menyikapi materi pembelajaran serta dihubungkan dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Dan yang terakhir, menanamkan kemandirian dalam pembelajaran yang merupakan upaya diri dalam hal peningkatan kompetensi. Next. Baik, sebelum kalian masuk ke dalam materi, di sini ada tujuan berpikir komputasional. Jadi kalian harus paham dulu tujuan kalian mengikuti materi ini untuk apa. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa kalian ketika menyelesaikan berpikir komputasional, maka kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Lalu yang berikutnya menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan juga menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan seperti itu. Next. Baik, di sini ada pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk materi, ini pertanyaan untuk sebagai pembuka materi tersebut gitu ya. Di sini ada pertanyaan. Apa itu strategi? Kan gitu ya. Dan juga di bawahnya, mengapa dalam menemukan solusi kalian perlu menentukan strategi gitu ya. Jadi supaya kalian ketika masuk materi ini kalian ngeh gitu ya. Oh, jadi materi ini startnya pertama kali ini. Gitu ya. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Ilustrasi yang paling sederhana yaitu memasak gitu ya. Di dalam memasak, pasti di situ sebelum kita memulai memasak gitu ya, kegiatan memasak, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini. Bahan masakannya bagaimana? Apa saja bahan masakannya gitu ya, bumbunya apa saja gitu ya. Terus yang berikutnya lagi, alat masaknya pakai apa? Apakah penggorengan, panci, yang lain-lain kan gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, resepnya bagaimana? Kalau misalkan kalian belum tahu cara memasaknya gitu ya. Dan yang terutama di sini ada lagi poin mau masak apa. Nah, ini justru adalah poin utama dalam hal strategi. Kenapa? Ketika kalian sudah menjawab mau masak apa, ketika kalian sudah menjawab ini, maka kalian sudah tahu tujuannya apa, kan gitu ya. Ketika kalian sudah tahu tujuannya apa, maka kalian perlu menyiapkan yang dibutuhkan. Ini bahan masakannya apa, alat masaknya bagaimana, resepnya apa gitu ya. Jadi ini merupakan suatu strategi. Kalian menyiapkan perencanaan yang pas gitu ya. Supaya apa? Supaya tujuan ini dapat tercapai. Seperti itu. Tercapai yang bagaimana? Tercapai yang efektif dan efisien gitu ya.
Nah, maka dari itu dari ilustrasi di sini dapat kita simpulkan bahwa strategi merupakan suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan, dapat tercapai secara efektif dan efisien. Seperti itu. Itu strategi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang kedua gitu ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa dalam menemukan suatu solusi itu diperlukan suatu strategi, kan gitu ya? Agar dalam menemukan solusi-solusi tersebut, solusi tersebut dapat ditemukan dan itu memang tepat gitu ya atas permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi dalam menemukan solusi tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang agar solusi yang didapat itu tepat, cepat, efektif, efisien gitu ya, sesuai dengan permasalahannya gitu ya. Nah, itu makanya dari itu dalam kalian berpikir komputasional kalian harus paham bagaimana berstrategi. Next. Nah, di dalam berpikir komputasional di sini ya, ini sudah ada goalnya nih, sudah ada tujuannya, yaitu penyelesaian masalah dengan menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ini tujuan kalian berpikir komputasional. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, gitu ya, strateginya bagaimana? Kalian harus memahami ini dulu nih, gitu ya. Di dalam berpikir komputasional, kalian harus paham dulu algoritma dasar itu apa. Lalu di sini ada sistem searching, pencarian, ada sistem sorting, gitu ya, pengurutan, gitu ya. Lalu di sini juga ada struktur data. Nah, kalian harus paham juga di sini. Struktur data itu ada proses sistemnya stack atau stacking atau penumpukan. Dan di bawahnya lagi ada QU. Nah, sistem antrian itu bagaimana detailnya gitu ya. Nanti ada di poin-poin selanjutnya gitu ya. Next. Baik, di sini ada pertanyaan lagi gitu ya. Benarkah komputer itu cerdas? Nah, gitu ya. Lalu bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia? Nah, untuk menjawab ini gitu ya, ini kan pertanyaan paling standar gitu ya. Emang komputer itu cerdas gitu ya. Terus gimana bisa gitu ya? Kok bisa komputer seperti itu? Nah, bagaimana? Ilustrasinya di slide selanjutnya. Baik, next. Nah, di sini ilustrasi yang paling sederhana sebelum kita masuk ke komputer, hal-hal yang paling rumit gitu ya, kita paling sederhana aja yang biasa kita pakai sehari-hari, ilustrasinya kalkulator gitu ya. Nah, sebuah kalkulator mampu menjawab solusi sederhana matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, dan pangkat. Maka kalau misalkan kalkulator benda tersebut mampu menjawab solusi sederhana itu ya, permasalahannya kan kita ingin tahu bagaimana menjumlah, mengurangi, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Ketika bisa menjawab, maka dikatakan bahwa kalkulator itu juga cerdas gitu ya, karena dapat menjawab permasalahan yang ada dan menjawabnya juga konsisten. Beda dengan orang itu cerdas gitu ya, pintar gitu ya, tetapi kadang-kadang tidak konsisten gitu ya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang paling sederhana matematika gitu ya. Tapi kalkulator bisa gitu ya. Ketidakkonsistennya apabila kalkulator tersebut dayanya habis. Nah, itu beda cerita gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. How? Bagaimana bisa gitu ya? Untuk menjawab ini, hal pertama yang kalian harus pahami adalah bagaimana kalian berpikir komputasional. Itu setiap programmer itu harus paham dulu berpikir komputasional itu bagaimana. Kalian selami dulu bahasanya komputer itu bagaimana sih, cara kerjanya itu bagaimana gitu. Nah, maka dari itu di berpikir komputasional akan dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi gitu ya. Next. Baik, sebelum kalian masuk ke berpikir komputasional, di sini di dalam berpikir komputasional itu ada fondasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan sebuah rumah kalau nggak ada fondasinya bagaimana? Ketika ada badai bagaimana? Hancur gitu ya, berantakan. Ketika tidak ada fondasinya, atau ada gempa gitu ya, berantakan. Nah, maka dari itu materi itu sama juga, perlu fondasi yang kuat supaya pemahaman kalian atas materi tersebut kuat gitu ya, paham gitu ya. Nah, maka dari itu berpikir komputasional memiliki fondasi sebagai berikut. Nah, yang pertama ini dekomposisi gitu ya. Jadi kalian harus paham dekomposisi itu apa.
yaitu tentang mengurai masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk ditangani, gitu ya. Jadi masalah itu kan kalau di dunia ini masalah banyak sekali gitu ya, kompleks gitu ya, ruwet lah pokoknya. Nah, dengan kalian mampu melakukan dekomposisi, maka kalian mampu mengurai permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya, diuraikan menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Soalnya di kepala kalian itu udah semrawut banyak banget gitu ya, tapi kalian mampu memilah-milah, membuat potongan-potongan kecil permasalahan-permasalahan tersebut supaya kalian dapat melihat lebih clear, lebih jelas. Maka perlu kalian kuasai ini bagaimana cara dekomposisi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini pengenalan pola, yaitu mencari persamaan atas atau pola yang terdapat di dalam permasalahan tadi itu. Ketika kalian sudah potong kecil-kecil permasalahan tersebut, terus kalian pilah-pilah tuh, ini polanya sama nih, ini sama-sama begini, ini sama-sama begini kan gitu ya, masalahnya itu sama tuh. Berarti kalian ambil tuh permasalahan-permasalahan yang mirip-mirip gitu ya. Ketika kalian sudah menentukan polanya, sudah mendapatkan polanya, kalian lebih mudah lagi tuh dalam mengenali permasalahan tersebut serta nanti endingnya solusinya, gitu ya. Yang penting di sini adalah kalian pahami dulu keywordnya dulu ya, gitu ya. Di sini keyword yang kedua pola, keyword pertama dekomposisi. Yang berikutnya, nah abstraksi. Jadi kalian menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi gitu ya. Jadi ketika kalian sudah membuat potongan-potongan kecil permasalahan itu, bisa kalian tuliskan gitu ya, terserah polanya bagaimana. Setelah kalian menuliskan potongan-potongan kecil permasalahan tersebut, terus kalian cari pola-pola tersebut. Ketika kalian sudah mampu mencari persamaan atas pola tersebut, kalian akan mampu juga mengabstraksikan atau mencari saripati atas masalah tersebut. Yang utama poin pentingnya itu di mana gitu ya. Jadi ketika kalian dekomposisinya sudah, pengenalan polanya sudah, maka otomatis nanti abstraksinya akan lebih mudah lagi gitu ya. Kalian mencari permasalahan paling utamanya, krusial itu di mana gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada algoritma. Nah, ini udah masuk ke dalam solusi gitu ya. Di algoritma yaitu menentukan langkah demi langkah solusi untuk mengatasi masalah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kalian sudah pada titik algoritma, jadi sistematika atas solusi permasalahan itu dapat diurutkan lebih mudah lagi. Jadi permasalahan tersebut akan kalian urutan solusinya ini, habis ini begini, jadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ketika sudah mencapai poin yang terakhir, maka permasalahan itu harusnya sudah hilang. Itu udah keren tuh, kalau sudah sampai algoritma, gitu ya. Jadi, tapi tidak serta-merta ketika kalian baca ini langsung paham gitu, enggak. Jadi tetap kita harus ada praktiknya gitu ya, seperti itu. Next. Baik, di sini ada contoh penerapan 4 fondasi komputasional yang paling sederhana banget gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini udah ada dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma gitu ya. Nah, dekomposisinya bagaimana? Dari permasalahan-permasalahan yang ruwet tadi kalian potong kecil-kecil. Ini 3 ini sebenarnya paling sedikit banget gitu ya. Sebenarnya banyak lagi gitu kalau dipotong kecil-kecil. Karena di kepala kalian tuh udah semrawut macam-macam, terus kalian tuliskan gitu ya. Seperti ini. Terlambat bangun, macet di jalan, terlambat masuk sekolah, kalian potong-potong kecil-kecil gitu ya. Lalu dari sini polanya bagaimana? Polanya sama-sama keterlambatan gitu ya, sama-sama telat gitu ya. Ya keterlambatan bangun, keterlambatan di perjalanan, keterlambatan masuk sekolah gitu ya, sama-sama terlambat. Lalu kalian abstraksikan di situ, kalian cari saripatinya itu apa sih? Saripatinya ya dihukum oleh guru karena terlambat kan gitu ya. Karena terlambat kalian dihukum oleh guru, itu masalah utamanya di situ. Iya. Baru dari situ kalian buat algoritmanya. Di sini ketika kalian membuat algoritma berarti kalian sudah menentukan solusinya itu seperti apa. Solusinya nih, di malam hari menyetel alarm dan menyiapkan seragam sekolah, bangun tidur sesuai alarm, beribadah, membersihkan diri dan sarapan, memastikan keberangkatan sekolah 40 menit sebelum bel sekolah, misalnya seperti itu. Nah, kalian buat tuh algoritmanya seperti ini. Ini satu siklus penuh tuh gitu ya, dari mulai permasalahan yang saking banyaknya terus kalian dekomposisikan, potong-potong kecil-kecil gitu ya. Terus kalian buat polanya, kalian cari pola yang tepat, yang sama, yang mirip-mirip itu bagaimana. Ketika kalian sudah ketemu pola-pola yang sama gitu ya, baru kalian abstraksikan gitu ya, cari yang paling utama tuh yang mana tuh yang krusialnya, baru kalian buat solusinya. Nah, ini contoh penerapan 4 fondasi komputasional yang paling sederhana banget. Nah, tapi agar kalian lebih memahami bagaimana menggunakannya, maka dari itu kita masuk kepada slide berikutnya.
Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Di sini ada 4 fondasi komputasional, di sini kosongan gitu ya. Nah, kalian tolong isikan di sini permasalahan apapun, bagaimanapun gitu ya. Tapi permasalahan-permasalahan tersebut yang relate ya, saling berkaitan nih, di komposisi apa, polanya juga ngikut dengan di komposisinya, abstraksinya sama. Jangan sampai kalau misalkan di komposisinya masalah macet, nanti polanya masalah masakan, abstraksinya masalah apa lagi, nah itu nggak nyambung nanti. Jadi diharapkan kalian ini saling terkait, relate gitu ya, antara satu dengan yang lainnya gitu ya, sampai endingnya mendapatkan solusi. Permasalahannya bebas, silakan bagaimanapun gitu ya. Itu terkait dengan penerapan 4 fondasi komputasional seperti itu ya. Jadi dengan adanya tugas ini, maka berakhir pula sesi kali ini. Diharapkan kalian mengumpulkan tugas-tugas tersebut tepat waktu, itu karena ketepatan waktu itu merupakan bagian dari bagaimana kalian mengolah diri kalian sendiri untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut gitu ya. Jadi kalian pahami lagi tadi di awal profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, segera hubungi Bapak gitu ya, melalui WhatsApp, email gitu ya, atau bahkan melalui Instagram atau Facebook pun bisa gitu ya. Dan kalian sudah tahu Facebooknya, Instagram, email, WhatsApp, dan seterusnya, sosial media. Kalian bisa hubungi Bapak dari berbagai macam sosial media, karena memang sekarang serba digital, agar kalian dapat mendapatkan solusi atas pertanyaan-pertanyaan kalian secara cepat gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, ketika ada pertanyaan langsung hubungi saja gitu ya. Insya Allah Bapak akan akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.